Silakan. Tafadhol Bib. Bib di sini mau ceramah apa aja boleh, bebas. Habib mau ceramah apa aja boleh, bebas. Baik waktu maupun macam-macam silakan. Mau ngomongin Verdi Sambo boleh. Mau ngomongin PDIP juga boleh. Silakan bebas. Waktunya juga silakan. Mau sampai pagi juga boleh. Asal kuat aja. Syukran Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji atas segala kesempurnaanmu ya Allah yang maha sempurna. Tuntunlah kami ke jalan yang benar dan tetapkanlah kami senantiasa di dalam kebenaran itu. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh manusia beriman yang menginginkan makna hidup di dalam garis-garis kehidupannya. Salam juga buat keluarganya yang suci, sahabatnya, saudara seiman serta sekeyakinan yang senantiasa mengikutinya dengan ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebetulan kita sudah masuk bulan Maulid, jadi saya ingin membahas sedikit tentang maulid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dunia ini ada dua kitab yang dua-duanya menantang kita. Yang satu kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengatakan, "Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum." Kalau kau ragu tentang kitab ini yang diturunkan kepada hambaku, datangkan satu surat saja yang semisal dengan ini. Kumpulkan seluruh ahli-ahli kalian, maka kalian tidak akan mampu. Tantangan ini berlaku sampai yaumil qiyamah. Yang kedua, kitab maulid. Di dalam kitab maulid tadi dibacakan ada kalimat dari musannifnya, pengarangnya Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, wala yumallu takraruhu bikatsrati tardad. Kitab ini walaupun dibaca berulang-ulang tidak akan mendatangkan kejemuan pada pembacanya. Kita buktikan, Quran dibaca miliaran orang, dihafalkan ratusan juta orang, tapi orang yang hafal Quran tiap hari masih mau ngaji juga. Ini luar biasa. Yang kedua, kitab maulid. Kalau udah bulan maulid, jangan bulan maulid, nah hari-hari biasa aja ada, apalagi bulan maulid. Kalau udah bulan maulid, saya bisa satu hari 4 kali hadir di majelis maulid, sehari 4 kali sepanjang 2 bulan. Berapa kali kita maulid? Tidak pernah bosan. Ini musannifnya sudah sangat mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya isinya pujian kepada Rasulullah. Kita nggak pernah bosan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua kitab maulid pertama itu dilakukan, kalau maulid tiba dikatakan ibtada'ul imla bismi dzatil aliyah. Dzatil aliyah adalah Allah Subhanahu wa taala. Di kitab maulid Habsyi, Gawiyu Sultano, alhamdulillah Gawiyu Sultano. Siapa Gawiyu Sultano? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya ketika kita dibacakan maulid, tidak boleh kita main-main, karena yang dipertaruhkan nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang, banyak di antara kita yang masih nggak sadar. Orang baca maulid, kita ngobrol kemana, yang satu mainan HP kemana.
Padahal yang diseru adalah nomor satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi musannifnya juga memang sudah sangat kenal kepada umat. Maka dia katakan tasfiqan lis-sami'in min hawasil mu'minin. Orang yang mendengar maulid yang nikmat itu min hawasil mu'minin, dari khusus orang-orang Islam yang khusus, bukan semua nikmat. Tapi ada orang-orang khusus yang menikmati maulid. Jadi disadari betul sama musannifnya, karena beliau Habib Ali setiap malam bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di dalam mimpi, tapi ya gabah, artinya dalam kondisi sadar. Ini banyak orang tidak percaya, saudara-saudara kita banyak kaum muslimin di kubu sebelah sana nggak percaya. Maulid dibilang bid'ah, ya, agak ada tuntunannya. Yang saya heran orang-orang seperti ini mengharapkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan aneh ini makhluk ini. Dia tahu yang bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah adalah syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari amal ibadah kita. Bukan, ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilainya. Ada satu riwayat, sahabat Nabi Allah Musa alaihi salam sudah berumur 81 tahun. Dia bilang, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah, saya kalau mati masuk neraka atau masuk surga? Nabi Musa munajat kepada Allah. Memang umatnya Nabi Musa paling banyak mirip sama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyeleneh, yang rewel ada semua di kita tuh. Itu umatnya Nabi Musa juga kayak gitu. Kadang-kadang pengen ngelihat Allah Subhanahu Wa Taala. Aneh-aneh aja permintaannya. Ketika Nabi Musa munajat, ya Allah, sahabatku ini bertanya kepadaku, di mana dia nanti kalau mati, masuk surga apa neraka? Allah balik bertanya kepada Musa, tanyakan pada sahabatmu, dengan apa dia ingin mencapai surgaku? Dia bilang, ya Musa, umur saya 80 tahun. Dari umur 11 saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang. Berarti dari 70 tahun dia hanya ibadah saja kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menimbang nikmat mata yang diberikan Allah kepada hamba tadi. Di dalam satu neraca secara azali, Nabi Musa bisa lihat amal ibadahnya yang 70 tahun kalah beratnya sama nikmat mata. Allah bilang, Musa, kau lihat ibadahnya dengan nikmat mata yang aku berikan masih berat nikmat mata, maka dia tempatnya di neraka. Dengan sedih Nabi Musa mengatakan, ya fulan, karena kau mengandalkan ibadahmu, ternyata ibadahmu ditimbang dengan nikmat mata masih kalah, maka tempatmu di neraka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha adil, maha kasih. Tidak mungkin seorang hamba yang soleh begini masa mau masuk neraka. Cuma Allah tunjukkan saja sama ini makhluk bahwa ibadahnya tidak ada artinya dibandingkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Itu udah dikasih tahu dalam Al-Qur'an. Kalau kau mau menghitung nikmatku nggak akan mampu. Karena nikmat-nikmat Allah ini luar biasa. Sedotan napas yang kita buat ini, Pak, kalau disuruh bayar itu 8 juta rupiah satu kali sedotan. Ini kita dikasih gratis, baru satu aja udah bingung kita ngitungnya. Berapa kita sehari harus bayar kalau itu harus beli? Lampu bayar. Coba mati lampu kelepekan kita. Sama Allah kita dikasih enak, gratis. Tapi karena Allah maha adil, hamba yang soleh tadi harusnya kan masuk neraka. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke hati hamba tadi. Tiba-tiba dia bilang sama Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, sampaikan kepada Allah, aku ridho masuk nerakanya Allah. Asal dibesarkan badanku sebesar neraka, sehingga tidak ada orang lain lagi yang bisa masuk neraka. Kata Allah, karena dia memikirkan keselamatan umat, keselamatan orang lain, dengan rahmatku aku pindahkan dia ke dalam surgaku. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah maha kuasa, mau kasih masuk orang soleh ke dalam neraka, mau kasih masuk preman ke dalam surga, boleh-boleh saja.
Tapi karena Allah itu Maha Adil dan kasih sayang, yang tadinya orang ini harusnya masuk neraka, atas rahmat Allah diberikan ilham ke hatinya sehingga dia ingin menyelamatkan semua orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menyelamatkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nabi kita nih, dia Mi'raj. Ketika Mi'raj ditanyakan, dia dituntun oleh Jibril alaihi salam ketemu semua orang, ketemu para nabi. Ketika ketemu para nabi, Nabi dikasih tahu ini Nabi Allah Nuh, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lamanya 950 tahun, pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Umatnya durhaka, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Sudah jalan lagi ketemu Nabi Allah Shu'aib. Dia diutus kepada satu kaum, kaumnya kerjanya tukang nyolongin timbangan. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi Nabi Allah Lut. Kaumnya mengerjakan fahisyah, mengerjakan homoseksual. Laki sama laki, LGBT kalau sekarang udah dibolehin sama Jokowi. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Negara apa ini? Dibolehkan. Maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Lut itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Aku balik buminya yang di atas dijadikan ke bawah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk luar biasa jahatnya LGBT. Kok di sini malah diampuni, sama Allah dibalik negerinya. Karena nggak ada obatnya. Ini yang begini harus dimusnahin. Masukin di satu tempat, dibakar hidup-hidup, dikasih ledakin bom, beres, nggak balik lagi. Nah kalau dipiara terus nambah, nular lagi. Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Dia bilang kepada Jibril, wahai Jibril, kalau semua rekan-rekanku ini diutus kepada satu kaum, kaumnya berdosa, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku? Aku diutus kepada kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Apakah umatku tidak ada yang berbuat maksiat kepada Allah? Lalu Jibril dengan sedih mengatakan, ya Rasulullah, seluruh kejahatan umatmu, seluruh kejahatan umat para anbiya dilakukan oleh umatmu. Menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak bayangkan, yang ngatain Nabi Allah gila kayak umatnya Nabi Nuh, ada kan? Dilakukan oleh umat Muhammad. Yang ngatain Nabi Muhammad kena sihir, ada kan? Dilakukan oleh umatnya. Yang maling timbangan, maling duku, apa segala macam di pasar-pasar kita timbangannya nggak ada yang benar, dilakukan oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh kejahatan umat para anbiya dilakukan oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis Rasulullah. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah memberikan syafaatul uzma kepadamu. Prerogatif syafaatul uzma tidak dimiliki oleh seluruh para anbiya kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau berhak memberikan syafaat kepada umatmu yang engkau ridha. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hadir di majlis-majlis taklim begini ini luar biasa faedahnya. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang, umat Nabi Muhammad ini malas datangin majlis taklim itu, mereka malas. Padahal di setiap kita datang ke majlis taklim, langkah-langkah kita itu dihitung pahala, keluarnya kita dihapuskan setiap langkahnya dari dosa. Ini luar biasa agung sebetulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayang kalau kita nggak datang. Luar biasa faedahnya majlis, di mana kita diajarkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu makna syafaat. Bagaimana kita bisa selamat dari nerakanya Allah karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tadi kan sudah tahu, ibadah tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi syafaat Rasulullah bisa. Ada satu orang, Rasulullah sedang
mengajar kepada sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba dia datang, orang Badu. Badu ini orang gunung lah ya kalau di sini. Artinya bukan orang alim, bukan orang terpelajar. Dia bilang, ya Muhammad, mata sa'ah. Muhammad, kapan datangnya kiamat? Sahabat yang lain mau marah. Ini orang lagi ngajar, tahu-tahu ditanyain kiamat kapan. Kata Rasul, udah dia dimin aja. Aku mau tanya, wahai sahabatku, kenapa kau nanyakan pengen cepet-cepet kiamat? Dengan apa modal kamu ini mau ngadepin kiamat ini? Enggak ya Rasulullah, saya biasa-biasa aja. Saya sholat cuma 5 waktu, sembahyang sunnah juga kagak. Sembahyang waktu-waktu yang wajib aja. Cuman saya cinta banget sama engkau ya Rasulullah. Jadi saya kepengen kiamat karena saya cinta sama kamu. Karena kau pernah mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Rasulullah lalu mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang yang dicintainya. Karena dia cinta kepada Rasulullah, dia yakin banget dia bisa kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecintaan kita kepada Nabi ternyata yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Kan luar biasa, amal yang begitu sedikit bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Sementara ibadah kita tidak ada artinya. Rasul yang minta kepada Allah, wahai Allah, beri nilai dalam ibadah umatku. Maka ibadah kita dinilai itu karena permintaan Nabi agar bisa mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih banyak umat kita. Itu kitab Maulid tadi mengatakan nur faga kullan nur. Cahaya di atas cahaya. Ada satu orang ustadz nanya sama saya dari kubu sebelah biasa. Habib, ini Maulid keterlaluan. Masa ada orang kok nuron kok bulanun? Ada manusia cahayanya di atas seluruh cahaya yang ada. Mana ada orang lebih hebat dari matahari cahayanya, kata dia gitu. Saya bilang begini, ini Habib Ali yang ngarang Maulid ini bukan ngarang, bukan bohong. Dia bertemu dengan Nabi. Kalau kamu mau contoh Nabi itu dikatakan nur bagakulan nur. Ketika beliau berdiri, kena cahaya matahari nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena cahaya Rasulullah lebih hebat dari cahayanya matahari. Kalau kamu contoh yang real, yang nyata, karena kita manusia ini senangnya contoh yang nyata. Kalau nggak nyata nggak percaya otaknya. Kau bawa berlian, pergi ke airport, masuk di X-ray, koper kita kan dimasukin tuh, kabel di dalamnya ketahuan, ada obat di dalamnya ketahuan. Coba bawa berlian, kosong. Karena berlian cahayanya lebih kuat daripada X-ray. Itu juga begitu, Nabi Muhammad lebih tinggi dari matahari, maka nggak ada bayangannya. Yang kedua, fisik Rasulullah nggak sama sama kita, maka dikatakan basyaron la kal basyar. Di kitab Maulid dikatakan basyaron la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Orang-orang yang tidak suka baca Maulid, kebetulan di dalam Al-Quran ada ayat qul ana basyarum mithlukum, ya, ada kalimat itu, katakan saya manusia biasa seperti kamu. Ini orang nggak ngerti. Kenapa dikatakan qul ana basyarum mithlukum? Al-basyar artinya manusia, ya. Tapi Quran 5 kali mengatakan manusia dalam 5 bahasa. Yang pertama al-insan, artinya manusia. An-nas artinya manusia. Al-bariyat artinya manusia. Al-anam artinya manusia. Al-basyar artinya manusia. Kenapa tidak ada ayat yang mengatakan qul ananas mislukum? Kenapa? Lo manusia juga. Karena kalau anas ya ayyuhan nas, tidak semua orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang goblok-goblok enggak ikut. Jadi orang-orang yang punya intuisi. Rasulullah kesabarannya kesabaran ukhrawi, kesucian jiwanya bukan seperti kita. Kenapa disebut basyar? Karena basyar ini manusia dengan wadah, dengan ini jasad. Kalau dengan jasad seperti kamu, jasadnya artinya bisa makan, tidur dan kawin, itu jasadiah Rasulullah. Tapi kalau intuisinya, kejiwaannya tidak sama sekali, maka diuraikan dalam Maulid basyaron la kal basyar. Kalau enggak pernah baca Maulid ya enggak ngerti. Artinya Nabi ya manusia biasa. Nanti ada ayat Al-Quran,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sembarangan ngartiinnya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ada yang lebih takwa dari Rasulullah? Enggak ditafsirkan ke situ. Yang paling mulia di sisi Allah ya Rasulullah, enggak ada yang lebih mulia dari beliau. Takwanya, ibadahnya, puasanya, enggak ada yang lebih dari Rasulullah. Jadi kalau ada satu thariqat melebihi Rasulullah udah enggak benar. Tidak ada thariqat lebih hebat dari thariqatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dipegangi. Kenali nabimu, niscaya engkau akan selamat dunia akhirat. Yang ketiga, ada orang mengatakan Nabi Muhammad bisa lupa. Ya, Nabi Muhammad bisa dosa. Kalau Nabi Muhammad bisa dosa, untuk apa dijadiin contoh? Yang ngomong begitu kan manusia. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik Allah yang ngomong, bukan orang. Kenapa kita pegangan omongan orang? Nabi Muhammad kena sihir, Nabi Muhammad sembayangnya lupa. Sembarangan betul. Iya kan? Pernah kan bapak-bapak dengar kalau kita sholat lupa, kita disuruh sujud sahwi, benar? Bagaimana asbabul wurudnya itu? Keluarnya hadis itu gimana? Diceritakan di sana Rasulullah sholat 4 rakaat lupa. 2 rakaat Rasulullah salam, ditegur oleh sahabat. Ya Rasulullah, ente kosor? Enggak, ana lupa. Terus sujud sahwi. Ingat ya, 4 rakaat Rasulullah lupa sholatnya. Kita terima ya. Oke. Ada satu riwayat lagi, seorang sahabat terkena anak panah, mau dicabut sakit. Lalu sahabat itu bilang, biarkan saya sholat. Begitu dia sholat dicabut nggak kerasa. Hebat nggak? Sahabat sholatnya begitu hebat, Nabi 4 rakaat lupa. Kan aneh, dua-duanya kita terima nih riwayat. Nggak benar, makanya belajar, datang di majelis taklim. Kalau Rasulullah sholatnya 4 rakaat aja lupa, nih efeknya nih. Bagaimana beliau menyampaikan 6.000 ayat Al-Quran? Apa nggak lupa? Ya lupa lah, 6.000 ini 4 rakaat aja lupa. Makanya ada orang namanya Salman Rusdi mengatakan Rasulullah lidahnya dimasukin iblis. Ya, ngarang buku namanya ayat-ayat setan. Karena Rasulullah ketika mendapatkan wahyu wa ma khalaqadz dzakara wal untha, sebetulnya wahyu itu turunnya wa dzakara wal untha. Al khalaqa diselipkan iblis ke lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini kejahatan luar biasa. Kenapa Salman Rushdie nggak ditangkap? Dia bacanya kitab kita juga. Maka kalau belajar yang benar. Yang belajar itu yang benar lah, jangan di seberang-seberang sana. Yang nggak ngerti apa-apa, Rasulullah dianggapnya sama sama dia. Ini naudzubillah, maulid Nabi nggak mau, jarah kubur kagak mau, ngirim Fatihah kagak mau, katanya nggak nyampe. Lah suruh mati dia, gua kirimin kalau nggak nyampe. Mati dulu dia tapinya. Kita kirim, nggak nyampe balikin ya nggak. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama itu, yang terakhir, kita ini hidup sebagai muslim. Saya kan tadi setiap ceramah saya mengatakan minta dituntun ke jalan yang benar, dan tetapkanlah senantiasa di kebenaran itu. Karena kita ini bisa salah, namanya manusia, bisa salah, bisa dosa. Maka saya memohon dalam pembukaan setiap ceramah saya minta dituntun ke jalan yang benar. Nah, kalau kita ikutin jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bina rumah tangga kita, rumah tangga yang islami. Bu, ibu, ini mau masuk surga nggak? Yang paling gampang masuk surga itu perempuan sebetulnya. Yang GR dulu tapi kata Nabi, perempuan mau masuk surga syaratnya cuma 4. Idza sholat khamsaha wa shomat syahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalal jannah min ayyi babin sya'at. Perempuan kalau mendirikan 5 sholatnya, berpuasa pada bulannya, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya,
maka dia berhak masuk surganya Allah dari pintu surga yang mana saja yang dikehendakinya. Enak nggak, Bu? Gampang masuk surga. Tapi tiba-tiba Rasulullah nyampein yang paling banyak di neraka orang perempuan. Nah loh, kenapa tuh? Karena ternyata perempuan sulit. Megang empat ini sulit betul perempuan. Sholatnya oke, puasa oke, atau zaujaha yang nggak oke, suruh taat kepada suaminya. Jadi seorang perempuan kalau sudah menikah, pintu surganya ada pada suaminya, Bu, bukan pada orang tuanya. Tapi kalau kita laki-laki, pintu surganya tetap ada pada kedua orang tua. Kalau perempuan kebalik, asal udah nikah, pintu surganya ada sama lakinya. Kalau mau tidur sama laki yang bener, dandan yang menor. Kalau mau tidur sama lakinya jangan dibalik. Ibu kalau mau kondangan dandan 2,5 jam, pakai make up 16 macam, biru, kuning, hijau, di muka ada semua. Tapi mau datang kondangan, giliran mau tidur sama laki, pakai sarung, utang miring sebelah, ya kan, baunya kecut kayak kalajengking. Suaminya kesian, Bu, madep ke kanan bau kalajengking, madep ke kiri bau ompol budak. Ripuh jadinya lakinya. Nanti kalau perempuannya ditegur, aduh Bu, ini kok baunya kayak gini amat, aduh lah Pak, udah anak 4 ini. Tuh jawabnya malah begitu. Itu yang bikin susah tuh. Kata Nabi, kalau kita dilihat sama suami, bikin seneng hatinya. Dilihat enak, suami pulang kerja capek-capek lihat ibu cakep. Nah kalau pulang kerja udah capek ngeliat demek, jangan salah kalau dia ngelirik si Wati anak sebelah yang menor. Nanti kalau kita mau melaksanakan pernikahan, ditanya mau ngapain? Mau sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul giliran kawin maya. Doanya kawin tahu nggak? Doa bikin anak. Ngerti dong doa bikin anak mah gampang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini dicatat sama malaikat. Ya Allah, kalau diterjemahin bebas nih ya. Ya Allah, jadikanlah dari mesin reproduksi kami. Kan cewek kita kan anggap mesin aja ya Pak ya, beranak melulu sih. Jadi mesin repro ini kita dijadikan anak-anak yang indah dipandang mata dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini doa. Tapi giliran dikasih anak sama Allah, kadang-kadang ngasih nama aja bingung. Orang Islam anaknya dikasih nama siapa? Jackson. Keren banget. Yang sebelah lagi siapa kok namanya? Antonius. Dari mana? Depok. Waduh, Antonius dari Depok. Dia nggak tahu bahwa nama itu sebetulnya doa dan harapan orang tua. Lah kalau kita kasih anak perempuan dikasih nama Runtah. Aku pernah lihat perempuan namanya Runtah. Lah Runtah kalau bahasa Jawa artinya sampah. Lah doanya apa? Harapannya apa kalau anaknya dikasih nama kayak gitu? Yang laki kasih nama Buang. Kan bingung kita. Padahal itu nama adalah doa sekaligus harapan orang tua. Mestinya kalau kita punya anak dikasih nama Nurdin, artinya kita ingin anak kita menjadi cahaya dalam agamanya, bukan Nurdin Sari Dingin. Jangan, bukan itu yang dimaksud. Kita punya anak Muhammad, kita paling tidak berharap anak kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Lah itu, jadi jangan ngaco. Punya anak asal-asalan, nanti mau sekolah dicariin sekolahan yang bagus, katanya gimana? Immanuel. Sekolah Immanuel bagus. Tidak ada konsep pendidikan lebih bagus dari Al-Quran. Tidak ada konsep pendidikan yang lebih bagus dari didikan Rasulullah, yaitu akhlakul karimah. Nggak ada duanya. Jadi jangan percaya ada pendidikan di luar Islam yang lebih bagus, nggak ada. Tinggal katanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tadi saya dikasih tahu ceramahnya jangan panjang-panjang sama Habib. Tadi mana tuh Habib? Agak ada lagi dia. Karena mau pada makan. Waduh, bilang ya sudahlah. Saya pikir segitu dulu yang bisa saya sampaikan, ada manfaatnya buat kita semua. Kalau salah datangnya dari diri saya, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaduka dinana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasadin min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wa fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan katsir. Habib Hasan Al-Jubri telah memberikan tausiahnya. Berarti dengan ditutupnya doa tadi berarti berakhir pula acara kita tausiah kajian malam Kamis malam Jumat minggu terakhir majelis Syekh Ali bin Abdullah Baros pimpinan Babe Haikal Hasan. Kepada jamaah sekalian, itu saja yang perlu kami sampaikan. Setiap Kamis malam Jumat terakhir, bisa minggu kelima atau minggu keempat, bisa menghadiri di majelis Syekh Ali Abdullah Baros. Kemudian tim konsumsi silakan untuk siap-siap membagikan makanannya. Untuk bisa dibantu diatur sedemikian baik dan tertib. Demikian saja yang perlu kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.